Bapak dan Ibu guru pengasuh SMP Negeri Tinggawa, dan yang terhormat adik-adik siswa SMP Negeri 1 Tinggawa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, kita bisa berkumpul di Bu Esti, dulu mantan guru saya. Saya di Tinggawa mulai pertengahan bulan atau bukan angkat, mungkin ada yang tahu. Oke, dengarkan apa yang nanti beliau sampaikan. Jangan berbicara sendiri. Karena apa? Ini semua untuk kepentingan jenengan semua. Masa depan jenengan masih jauh. Jangan memberikan yang aneh-aneh lah. Waktunya sekolah. Bisa saya sampaikan, nanti materi akan disampaikan oleh Pak Rito. Baik, izin buka masker dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini atau memberikan materi yang sedang tren terjadi sekarang di Jember, yaitu kenakalan remaja dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Perlu diketahui adik-adik, beberapa waktu lalu terjadi perkara pidana yang melibatkan anak sekolah, terjadi di salah satu SMK di Kabupaten Jember ini. Seseorang melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri yang notabene sama-sama siswa. Dia melakukan kekerasan fisik dengan melakukan tendangan ke arah leher. Kemudian anak itu sekarat, kemudian dia meninggal dunia. Kalau sudah terjadi seperti itu, yang rugi siapa? Semuanya. Dia pergi ke sekolah juga tujuannya untuk belajar. Yang kena siapa? Ya otomatis semuanya kena, kejadiannya di sekolah. Yang pertama yang rugi itu orang tuanya, jelas dia dibesarkan, kemudian disekolahkan, terus tiba-tiba dia meninggal dengan percuma, meninggal sia-sia dalam menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi di SMP 1 sini. Perlu diketahui adik-adik ya, kesuksesan itu berawal dari rumah. Kesuksesan itu berawal dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri dari rumah sudah diterapkan disiplin, kita sholat tepat waktu 5 waktu, mulai subuh sampai isya kita tepat sholatnya di rumah, kemudian kita tertib di rumah, mematuhi perintah-perintah orang tua kita, insya Allah kalian akan menjadi orang sukses. Jadi seorang anggota Polri karena dia disiplin. Nggak tahu masih sekolahnya disiplin apa enggak Bapak Guru. Ya kalau nakal-nakal biasa-biasalah kalau anak SMP. Kalian bangun tidur, yang pertama harus kalian lakukan adalah merapikan tempat tidur. Ini sepele, ini ringan. Ya, sepele ini ringan ini. Orang anggap ini cuman guyonan aja. Menuju ke sekolah, kalian belajar di sini. Patuhi peraturan-peraturan sekolah. Patuhi nasihat-nasihat ibu guru. Kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Ketika kalian selesai mengerjakan tugas-tugas kalian di sekolah, kalian pulang ke rumah sekolah. Ya. Apa yang namanya itu kekerasan terhadap anak di bawah umur, apa yang namanya seks pranikah, apa yang dinamakan itu bullying, kalian harus hindari. Apa yang dinamakan narkoba, obat keras berbahaya, kalian harus hindari. Sejak kapan usia yang bisa dilakukan hukuman badan terhadap seseorang atau anak itu? Ketika dia sudah berumur 14 tahun.
Ketika seseorang itu sudah mencapai umur 14 tahun dan ketika dia melakukan tindak pidana, dia bisa dilakukan hukuman badan, bisa diproses hukum. Kalau dia melakukan pencurian, dia bisa dilakukan proses hukum pencurian. Ya, megang tangannya aja, megang bokongnya aja, kalian kena 5 tahun, hukuman 5 tahun. Jelas. Misalnya gini, namanya siapa? Asril. Ya, berdiri Asril, sini.